Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiko Adilah, NIM 12 20 21 038. Di sini saya akan menceritakan asal-usul desa Meranjat. Di suatu daerah di Ogan Ilir terdapat suatu desa bernama Meranjat yang terkenal dengan masakan khasnya dan logat bahasa yang khas. Konon, menurut cerita, asal-usul nenek moyang desa ini adalah seekor harimau atau yang dikenal dengan usang rimau atau sang rimau. Cerita usang rimau ini didapat dari cerita orang tua di daerah Meranjat. Masyarakat daerah Meranjat menganggap cerita ini betul-betul terjadi dan usang rimau adalah merupakan asal-usul nenek moyang. Sampai sekarang, makam usang rimau dianggap keramat dan masih banyak orang datang berziarah ke sana. Usang rimau semula berasal dari desa Lintang Empat Lawang, kemudian menetap di daerah Meranjat yang selanjutnya merupakan cikal bakal nenek moyang suku Meranjat. Kemungkinan sampai sekarang ada hubungan bahasa dan adat istiadat perlu pemeliharaan makam tersebut baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah. Asal-usul cerita berawal dari Ade Pade, sebuah cerita buyut ni insan nyawa yang berasal dari dusun Lintang Empat Lawang. Karena malu dengan kakaknya yang lebih tua, si Buku Nyawa, maka dia dan kakaknya yang menegakkan bernama si Terang Nyawa merantau. Si Terang Nyawa ke sebelahan barat, sedangkan Ni Insan Nyawa ke timur. Setelah berbulan-bulan, Insan Nyawa sampai di perantauan dan berdiam di dusun Meranjat. Sudah beberapa tahun dia tinggal di sini karena tingkah lakunya baik dan pemberian oleh kepala dusun bernama Rio Sirapati yang berasal dari Banten. Ni Insan Nyawa ditunjuk sebagai kepala keamanan daerahnya Meranjat. Walaupun pemakaman Insan Nyawa tidak kekal, walaupun perawakan Insan Nyawa tidak kekar, malahan agak kerempeng, tetapi gerakannya sangat gesik, matanya memancarkan sinar hipnotis yang mempesona. Orangnya agak pendiam, tapi kata-katanya bernas. Dia disegani oleh kawan maupun lawan. Di telapak kakinya terdapat penyakit bubul yang sangat mengganggu geraknya. Jalannya kadang terlihat agak terseok. Ada yang mengatakan bahwa gerakannya itu hanya dibuat untuk mengelabui musuh, bahwa dia adalah orang yang lemah dan mudah dituduhkan. Siropati, kepala dusun Meranjat, gemar memelihara kerbau. Di antara sekian banyak kerbau, ada seekor kerbau jantan yang perkasa. Setiap diadakan aduan kerbau, kepunyaannya Siropati selalu menang. Dan pada akhirnya keganasan kerbau ini sampai di telinga Sunan Palembang yang gemar dan sering mengadakan bermacam-macam aduan. Sunan Palembang mempunyai seekor harimau besar dan ganas yang baru ditangkap. Dia ingin sekali mengadu harimau itu. Siropati, kepala dusun, diperintah oleh Sunan agar membawa kerbaunya yang terkenal melawan itu ke Palembang untuk diadukan harimau yang baru ditangkap itu. Siropati memenuhi perintah itu tanpa membantah dan Insan Nyawa ditunjuk sebagai kepala rombongan. Pada hari aduan yang sudah ditetapkan, manusia datang berjejal ingin menyaksikan pertunjukan yang mengerikan itu, menuju arena yang sudah dibangun sedemikian rupa. Dan suasana lebih mencekam lagi ketika harimau yang ganas itu dikeluarkan dari karungnya. Semua penonton menarik napas panjang, merasa takut dan ngeri. Harimau itu berjalan berlambat-lambat, tapi pasti menuju di mana kerbau berada. Kini kerbau dan harimau itu sudah berhadapan. Harimau mengeram-geram sambil mengambil ancang-ancang dan meliupkan badannya bersiap untuk merekam kerbau. Sedangkan kerbau menatap lekat sambil berdengus-dengus kerasnya menundukkan kepala siap untuk menyambut tekanan harimau itu dan tanduknya yang runcing. Sejurus kemudian pergulatan seru terjadi dan kuku yang panjang dan runcing sang harimau langsung menerkam si kerbau, dan setiap serangan datang kerbau berkelit sambil memutar tubuhnya dan mengadakan tanduknya yang runcing. Suatu ketika harimau melancarkan serangannya sangat berbahaya yang mengarahkan pada bagian tubuh kerbau yang lemah. Sorak dan pekik penonton seperti gila, tapi ada juga yang diam terpana.
Dalam suasana gegap gemita itu, tiba-tiba nih insan nyawa melesat dengan cepat ke tengah gelangan, terus menuju ke hadapan Sunan yang berada di panggung kehormatan. Melihat ada orang yang berani memasuki gelangan, harimau dari kejauhan nampak mengeram dan mengaum sambil mengangkat mulutnya memperlihatkan giginya yang sangat runcing. Sementara itu, Ni Insan nyawa kini ia telah dihadapi Sunan Palembang yang berjarak cukup terdengar untuk bicara kepada Sunan berada di atas podium yang dikelilingi oleh kawat pengaman. Dan Insan nyawa berkata kepada Sunan, "Ampun beribu ampun Baginda, perkenankan beta untuk melawan harimau itu." "Apa kamu? Kau ingin melawan harimau yang ganas itu? Apa kau sudah gila? Sedangkan kerbau yang perkasa itu saja habis dikoyak-koyak. Mustahil badanmu yang kecil dan kurus ini dapat melawannya. Kau ini sudah benar-benar gila," kata Sunan tak percaya dan sedikit marah. "Tapi beta, aku mencobanya, Baginda beta. Perkenankan Baginda beta merasa malu. Kerbau yang kami bawa sejauh itu dari desa ternyata mati dalam pertarungan." Ning Insan nyawa terus memohon dan mendesak. "Jadi, kau berasal dari Busur Lintang?" tanya Sunan kemudian. "Benar Baginda," jawab Ni Insan nyawa. "Apa sudah kau pikirkan akibatnya? Kau akan mati dikoyak-koyaknya," lanjut Sunan, tapi dalam hatinya dia merasa kagum atas keberanian Ni Insan nyawa. Ketika mereka lagi berbicara dengan mengeram, harimau tadi berjalan menuju ke tempat Ni Insan nyawa berada. Melihat ini, Sunan menyuruh Ni Insan nyawa naik ke atas panggung melalui sebuah tangga. Setelah berada di hadapan Sunan, Ni Insan kembali mengulangi perkataannya. "Sekali lagi beta, mohon perkenankan dan izinkan beta untuk melawan harimau itu Baginda. Kau betul-betul ingin mencobanya, tapi kau jangan menyesal nanti." Beta akan melakukannya Baginda," dengan mantap Ni Insan nyawa berkata. Semua orang menanti hasil pembicaraan itu. Ternyata Sunan mengizinkan dan pertarungan antara harimau dan Insan nyawa dimulai. Setelah Insan nyawa mendapatkan perkenanan Sunan dan gerakan yang lambat setengah berjingkar karena penyakit bubul yang ada di telapak kakinya, dia terjun ke tengah gelanggang. Semua penonton memuaskan perhatiannya kepada harimau dan Ni Insan. Keduanya sudah berhadapan. Ni Insan nyawa dengan keris di tangan kanannya menatap harimau sedikit pun Ni Insan nyawa tidak berkedip menatap dengan tajam harimau yang ganas itu. Dengan sedikit menunduk dan berkelit ke samping kiri, Ni Insan nyawa dapat mengalahkan dengan harimau itu. Semua penonton juga Sunan serta pembesar istana menarik napas melihat adegan yang mengerikan itu. Setelah sama-sama memutar badan kembali, keduanya berhadapan. Harimau itu jadi tambah geram karena serangannya dapat dilakukan oleh Ni Insan dengan secepat kilat. Harimau kembali menerkam dan suara penonton terpekik ngeri ketika badan Ni Insan nyawa terhuyung-huyung kena sembaran kuku harimau itu. Pada terkaman ketiga, Ni Insan nyawa tidak lagi mengelak, tidak terkena bernafsu. Harimau itu disambut dengan keris hunun di tangan pemenangnya. Pada waktu itu terdengar raungan yang keras dan dahsyat dari harimau. Ternyata keris Ni Insan nyawa telah bersarang di perut harimau itu, yang kemudian diangkat tinggi-tinggi, diputarnya untuk dipertontonkan kepada semua penonton yang ada, kemudian dijatuhkan ke tanah. Hanya sebentar harimau ganas yang mengkilat akhirnya mati tak berkutik lagi. Ni Insan nyawa sambil menghapus darah yang melekat di tangannya terus berjalan menghadap Sunan yang duduk di panggung kehormatan. Sorak-sorai penonton bergemuruh bagai derap kuda di padang rumput. Semuanya memuji akan ketangkasan dan kehebatan Ni Insan nyawa. Sunan kemudian bicara pada Ni Insan yang ada di hadapannya. "Kau sungguh hebat Ni Insan nyawa. Kau lebih tangkas dari harimau. Aku ingin memberimu nama baru sesuai dengan kegagahanmu, yaitu Usang Rimau atau anak rimau." Usang adalah panggilan orang yang sangat dihormati dan disenangi karena kesaktiannya. Nama inilah yang dipakai Ni Insan nyawa sampai wafat. Demikianlah cerita asal usul Desa Meranjat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.